Iya, Nurdin, kamu itu termasuk yang disenangi oleh netizen kita, oleh pemirsa kita ya. Dimana kalau dulu mereka mendengarkan bacaan Quranmu kan luar biasa ya. Dan sekarang lebih fokus lagi menghafal Al-Quran, sudah 5 juz itu, subhanallah. Dan pemirsa perlu ketahui bahwa Ananda ini sekarang sudah berapa bulan ini kita coba titip dulu di pesantren Markas Hadis ya, untuk sengaja kita titip memperdalam Al-Quran supaya kelak dia menjadi hafiz yang bisa kita andalkan berdakwah di kampungnya di Nias sana. Dan kita dorong juga Ananda ini supaya bisa membangun pesantren tahfiz nanti di Nias. Oke, Nurdin boleh cerita sedikit tentang pengalaman menjadi muslim ini. Kan sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun menjadi muslim. Orang tua sampai hari ini sudah ada tanda-tanda akan mendapatkan hidayah atau belum? Kalau tanda-tanda kayaknya masih belum, masih susah lah. Masih susah ya. Tapi ada enggak semacam orang tua memusuhi Nurdin dan adiknya yang sudah muslim? Dulu pas baru-baru pengen masuk Islam itu ya ada, cuman bukan dari orang tua. Dari saudara-saudara jauh. Ya, dari saudara-saudara ya. Nah, kalau melihat Nurdin sekarang ini sudah menampilkan wajah Islamnya, cara berpakaiannya sangat islami sekali, berangkat dari satu daerah yang minoritas muslim, tiba-tiba menjadi muslim yang militan begini, mungkin kesan teman-temannya, keluarganya semakin, tanggapannya mungkin makin negatif ya. Iya. Ya, mereka bukannya respect ya. Bukan. Nah, terus sudah berapa bulan ini kan Nurdin kita utus untuk menghafal Quran. Tentu kan target kamu ke depan bagaimana? Ya, target saya sih ingin 30 juz. 30 juz ya. Sekarang yang sudah lancar 5 juz. Sudah kategori mungkin 5 juz itu ya. Insyaallah. Terus Nurdin terus juga mempelajari ulumul Quran ya. Kan bukan hanya menghafal. Kan dipelajari juga tentang terjemahannya, kemudian tafsirnya begitu. Ya, jadi bagaimana perasaannya sekarang fokus menghafal Quran? Ada merasa capek kah atau enjoy saja atau bagaimana? Ya, kalau dari segi ngafal itu ya capek, soalnya capek ya, letih. Tapi kan di balik semua itu kan kunci keberhasilannya emang kayak gitu harusnya. Jadi harus karena ada target. Jadi memang digojlok sedemikian rupa, harus bersusah-susah, bersakit-sakit, karena ya kunci sukses begitu ya. Kalau mau sukses harus siap bersakit-sakit dulu gitu ya. Iya. Nah, Masya Allah. Jadi target bisa habis 30 juz itu berapa lama? Kalau ya, jadi target setahun itu 10. Oh, setahun 10 juz. Berarti nanti 3 tahun sudah 30 juz. Ya kan? Sekarang Nurdin sudah berapa umur? 17. Nah, nanti umur 20 tahun sudah 30 juz. Amin. Pas itu ya. Baru nanti habis itu mendirikan pesantren mu'alaf. Insyaallah. Pesantren mu'alaf itu pesantren tahfiz. Maunya sih tahfiz, tapi ya dalamnya bisa mu'alaf juga, bisa umum gitu. Begitu ya. Nah, terus hal apa yang mendorong Nurdin ini menjadi fokus untuk menghafal Quran? Apa yang memotivasinya? Kalau motivasi itu kayak kalau kita lihat orang baca Quran ini kayak hati itu menyentuh gitu. Tenang gitu, nyaman gitu. Nyaman ya. Jadi rasa pengen ke Quran itu lebih dalam gitu. Jadi Nurdin kalau baca Quran begitu suka nangis nggak? Kalau menghayati ya kadang-kadang nangis sih Kak ya. Karena Rasul mengatakan inna hadzal Quran, ya sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam penuh dengan kesedihan katanya kan. Maka apabila kamu membaca Quran menangislah, gitu kan. Kalau nggak sanggup menangis, kata Nabi fatabakau, berpura-pura menangis gitu kan.
Itu kan ada hadisnya itu. Hmm. Nah, beda nggak dirasakan suasana batin dulu sebelum Muslim dengan sekarang? Apa yang dirasakan perbedaannya? Bedanya beda banget, Jauh ya? jauh banget. Wah, di antaranya apa? Kalau sekarang itu kan lebih gimana ya? Lebih wow gitu. Kalau dulu itu kan ya kayak anak-anak jalanan nggak jelas lah. Nggak ada kesan apa-apa ya? Nggak ada tujuan hidup mau sukses gitu. Gitu ya. Kalau di Islam ini, masya Allah, dibentuk, diarahkan ke tujuan yang sesungguhnya gitu ya. Sehingga tiap hari ada program hidup ya, yang nyata. Ada. Gitu ya. Nah, sekarang coba pemirsa barangkali ingin mendengarkan bacaan Qur'annya, udah rindu nih pemirsa ya sama Nurdin. Coba baca dulu Quran hafalannya. Ya terserah mau tadi dari juz 1 sampai juz 5 ya. Ya silakan dibaca yang mana saja yang agak ini yang menyentuh lah. Ya, silakan. Langsung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والآفين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Iya, ini Nurdin itu baca Quran penuh dengan penghayatan, kemudian berlagu. Itu ngambil lagunya dari mana nih? Dari mendengarkan YouTube atau mendengarkan orang sedang baca Quran, atau dari cara sendiri begitu? Dari mana mendapatkan lagu itu? Ya kalau nada sih lihat teman-teman penghafal Quran juga, cuman kalau susah ya jadi bikin sendiri, tapi nadanya agak sama. Oh begitu ya. Kalau di sana biasanya tidak boleh ini ya, nggak boleh main handphone ya. Enggak. Jadi dilarang pakai handphone, pokoknya fokus menghafal gitu kan. Terus jadwal menghafal Al-Quran itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa itu? Kalau dari persiapan dulu, kalau persiapan dari persiapan itu habis sisa sampai 9:30 itu. Itu persiapan buat setoran besok paginya. Oh gitu. Jadi pas 9:30 itu udah habis itu tidur, baru bangun tengah malam sholat. Habis sholat itu nunggu sampai subuh. Nah, habis itu kita itu biasanya nunggu musyrifnya dulu. Nungguin musyrifnya, habis itu setoran. Biasanya setoran itu ya nggak mungkin kan, kita juga pasti lupa kan hafalan tadi malam itu. Jadi iya, buat masih di muroja gitu lah pagi-paginya masih. Jadi ustadznya itu agak sedikit nunggu lah, sekitar 5 menit apa 6 menit gitu. Iya. Habis itu setoran. Habis itu kan biasanya lakunya itu agak sedikit banyak, jadi biasanya sampai jam 7 biasa. Oh begitu. Sampai jam 7. Ada nggak kebiasaan Nurdin menghafal itu jam-jam 2 malam begitu?
pas saat orang tahajud? Ya mungkin pernah tapi nggak sering lah, Enggak sering ya? nggak sering. Karena cerita para penghafal Quran itu waktu yang paling mudah menghafal Quran itu adalah pas tengah malam itu. Iya, Katanya lagi fresh, cepat masuk hafalan itu, benar benar. ya gitu ya. Iya ya. Di samping juga tentu faktor dosa ya. Kalau kita bikin dosa juga menjadi sulit menghafal ya. Tapi kalau sudah dikurung di pesantren, ya mungkin perbuatan dosa bisa diminimalisir sehingga fokus untuk menghafal lebih lancar lagi. Cuman kalau biasanya itu kalau tengah malam itu kalau menghafal itu kalau ya kayak ibarat itu biasanya sholat. Iya. Cuman Quran itu ditaruh depan, jadi kayak itu ibaratnya gitu loh, setorannya sama Allah gitu. Oh Langsung. begitu. Jadi lebih khusyuk gitu. Jadi ada semacam keyakinan bahwa saya sekarang sedang setoran sama Allah gitu ya. Seakan-akan ada di hadapan kita Allah begitu. Subhanallah itu maksudnya. Ini pandangan pribadi atau ada guru yang mendoktrin seperti itu? Ini motivasi dari guru. Dari guru tahfiznya. Oh begitu ya. Jadi upayakan ketika Anda menghafal Quran itu, di saat kamu tidak berhadapan dengan musyrifnya, kamu bisa berhadapan dengan Allah secara langsung gitu ya. Dibayangkan begitu ya. Sehingga motivasi untuk lebih bagus itu ada. Jadi kadang-kadang kayak merenungnya itu jadi sedih karena maksudnya itu karena kita itu emang Al-Quran itu pasti bikin hati kita itu tenang gitu. Jadi ada getaran ya. Getaran itu jadi pengen bikin bawahnya itu pengen nangis aja kalau lagi setoran malam itu. Kalau lagi sholat terus baca kayak setoran gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, luar biasa testimoni Anda kita ini. Muhammad Nurdin, dia masuk Islam 3 tahun yang lalu dan sekarang kita didik untuk fokus menghafal Al-Quran karena kita punya target bagaimana kelak dia ini setelah tamat 30 juz itu kita kembalikan dia ke Niasana untuk membentuk satu lembaga penghafal Quran. Insya Allah kita support dari Jakarta dan itu cita-cita kita. Makanya santri kita ini kita dorong supaya mereka menghafal Al-Quran ya. Dan tentunya dengan ilmu-ilmu yang lain juga, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu agama, ilmu syariah, begitu ya. Nah, pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, kita juga membuka kesempatan untuk dialog interaktif kepada pemirsa sekalian melalui saluran WhatsApp, sebagaimana nomor teleponnya ada di layar atau di monitor Anda. Silakan dikirim teks saja untuk dialog dengan kami di studio An-Nabat TV ini. Dan sangat menarik kisah-kisah perjalanan Nurdin sampai bisa menjadi penghafal Al-Quran dan punya target 3 tahun paling lama sudah bisa hafal 30 juz, begitu ya? Iya, insyaallah. Nah, terus masih ada nggak selalu komunikasi dengan orang tua? Komunikasi ya alhamdulillah masih lancar alhamdulillah. Dengan orang tua lancar komunikasi? Lancar. Sudah ada nggak usaha-usaha Nurdin untuk mengajak atau paling tidak mengenalkan Islam kepada orang tua begitu? Kalau setiap telepon itulah kadang-kadang saya tuh nanya ibu nggak mau masuk Islam gini-gini. Kata ibu saya itu adik-adik kamu aja dulu. Soalnya pasti kalau orang tua masuk Islam ini pasti ceomo itu banyak gitu. Ceomonya itu dari sekitar itu pasti banyak. Jadi begitu ya? Yang menurunkan keinginan, walaupun nggak ada keinginan tapi adalah sedikit. Jadi yang menurunkan keinginan sedikit itu yang jadi dari tetangga-tetangga ini. Dari ceomo-ceomo orang. Nah, terus tapi papa mamanya sudah mengatakan kalau mau diislamkan adik-adikmu dulu gitu ya? Iya. Berapa bersaudara? Alhamdulillah 8 ya. 8. Nurdin anak keberapa? Anak kedua. Yang sudah muslim ada berapa orang sekarang? 2. Alhamdulillah dulu. Dia Nurdin sama adiknya Ernika ya? Iya. Nah terus orang tua malah mendorong ya, adikmu silakan kalau mau diajak dan mau silakan diajak Islam gitu ya? Iya. Nah sampai hari ini sudah ada adik yang mau masuk nggak? Kemarin itu ya mungkin karena sering mama saya cerita gini-gini, mungkin saya di sini agak sedikit
maju gitu lah. Iya. Nah terus mungkin diceritain ke saudara-saudara, cuman kemarin itu ada saudara mama saya itu pengen anaknya itu seperti saya gitu. Iya. Cuman mama saya itu, kata mama saya itu kalau mau seperti ini ya harus masuk Islam dulu katanya. Iya. Ya kata anak ini nggak apa-apa. Iya. Lah cuman kemarin itu kan masih di pondok, jadi masih belum bisa saya komunikasi ke anaknya ini gitu. Jadi masih begitu. belum saya ajak bisa tarik dia gitu. Iya, kalau sekarang kan sudah agak free kan, ini libur kan Ramadan. Barangkali sudah Nurdin sudah mulai juga membangun komunikasi dengan anak yang dimaksud. Nanti kalau memang yang bersangkutan sudah ada keinginan masuk Islam, ya kita bawa ke Jakarta ini, kita islamkan seperti Nurdin dulu kan. Nah, Nurdin ini dia sama adiknya yang saya syahadatkan, bahkan yang mengislamkan Nurdin ini adalah yang mulia Duta Besar Libya, dan adiknya diislamkan oleh yang mulia Duta Besar Irak, ya kan? Iya benar. Pesantren An-Naba dulu 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang saudara sepupu itu ya yang ingin masuk Islam itu, iya. Ya sekarang dikenalkan saja Islam dulu seperti apa gitu kan. Karena tentu setiap orang tua ingin anaknya berhasil. Iya benar. Dari cerita ke cerita, orang tua menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa Nurdin sekarang di Jakarta sudah maju, pendidikannya maju, wawasannya maju. Ya tentu mana ada orang tua yang tidak senang kalau anaknya maju gitu kan. Benar. Nah, apalagi tadi diberikan satu syarat, kalau memang ingin seperti Nurdin ya mau nggak mau harus masuk Islam kan gitu. Iya. Nah, ini kan artinya satu peluang. Apalagi kalau anaknya itu katanya mau masuk Islam. Nah, ini subhanallah, kalau Nurdin berhasil mengajak dia kepada Islam ini, pahalanya besar sekali. Kan Rasul katakan la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau melalui perantaraanmu ada orang dapat hidayah masuk agama Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Jadi imbalannya sangat besar sekali ya. Iya benar. Subhanallah, pahalanya besar, imbalan dunia juga besar. Itu sangat luar biasa. Jadi maksud saya, Nurdin jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Mumpung lagi libur sekarang Ramadan, sering-seringlah berkomunikasi dengan anak itu dan perkenalkan tentang Islam seperti apa. Insya Allah dia nanti kalau sudah ingin tergerak masuk agama Islam, langsung kita datangkan ke Jakarta ini. Ya, kalau dia tidak punya ongkos, nanti kita ongkosi dia ke Jakarta insya Allah. Ya, luar biasa. Nah, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, dahsyat kalau kita sudah bincang-bincang pengalaman para mu'alaf ini, memang selalu membuat kita terharu. Apalagi mereka-mereka ini setelah masuk agama Islam, visinya ke depan itu luar biasa, ingin membangun agama Islam. Jadi kita terharu mendengarkan testimoni mereka masuk agama Islam. Nah, oleh karena itu kita buka kesempatan kepada pemirsa untuk berinteraktif dengan Ananda Nurdin ini. Langsung saja ditanyakan lewat teks, di nomor layar Anda sudah ada nomor teleponnya. Silakan kalau ingin bertanya lewat teks ya. Dan bincang-bincang kita dengan Ananda Nurdin ini sangat luar biasa. Saya sendiri merasa kagum ya. Baru 3 tahun sudah hafal 5 juz. Nah, saya sendiri sudah puluhan tahun masuk Islam, belum banyak hafalannya seperti Ananda Nurdin ini. Baik, Nurdin, sekarang ini sekolahnya udah kelas berapa ini? Kalau pas kemarin itu harusnya pindahan, cuman pas pindahan itu kan otomatis kelas 2. Terus pas nyampe di pondok itu dibilang itu dites lagi. Kalau masuk kelas 2 itu ya pelajarannya itu udah ada yang berubah gitu. Jadi kalau pelajaran tajwid jazari itu udah nggak dapat. Oh begitu ya. Nah, jadi yang saya incar itu ya tajwidnya sama gimana tulis bahasa Arab. Jadi katanya di kelas 2 itu udah nggak ada. Jadi otomatis saya itu mengulang gitu. Dari awal ya. Akhirnya mengulang juga. Ngulang. Nggak apa-apa. Yang penting kan ilmunya dapat. Buat apa kita mengejar waktu yang cepat kalau kemudian ilmunya tidak nempel? Iya kan? Karena masyarakat itu biasanya lebih respect kepada orang yang berilmu dan menguasai ilmunya. Jangan asal bunyi saja, ya kan? Baik, terkait dengan keluarga tadi, berarti selama ini Nurdin sudah ada usaha-usaha ya? Ada. Mengenalkan Islam kepada keluarga, kepada orang tua terutama, bahkan orang tua sudah memberikan komentar, kalau kamu mau mengajak saya, lebih baik adik-adikmu aja dulu diajak, gitu kan? Benar. Nah, ini satu modal ini. Artinya kalau orang tua sudah mengizinkan anaknya untuk dibina dalam Islam ini, itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan mungkin
selangkah atau 2 langkah lagi bisa jadi ayah ibumu itu masuk Islam ya. Insyaallah, amin. Karena biasanya orang non muslim itu kan agak ekstrim ya. Terhadap orang yang sudah masuk Islam itu agak ekstrim, tapi ini si ibu ini sangat luar biasa apresiasinya bahwa kegiatan kita suka tertunda dan setiap ada program pengislaman beliau selalu hadir dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang tinggal kalian ini yang menuntut ilmu, yang mendalami Al-Quran ini, saya pikir harus lebih bersungguh-sungguh lagi bagaimana nanti keluar dari pesantren itu sudah siap tempur ya. Iya. Sudah siap berdakwah kepada masyarakat. Ya, baik yang muslim maupun yang non-muslim begitu. Oke, kalau teman-teman yang fokus menghafal Quran sekarang di pesantren Markas Hadis berapa orang? Kalau itu kan pesantren itu masih baru, jadi Iya. baru 2 angkatan. Insya Allah tahun ini 3. 3. Wah, itu yang target 30 juz. Ya, itu semuanya itu targetnya 30 juz semua. Masya Allah. Jadi itu wajib, targetnya itu 1 tahun itu 10 juz, itu emang udah kewajibannya gitu. Udah kewajiban itu ya. Harus nyampe target. Jadi kalau nggak tercapai targetnya gimana? Jadi ngulang? Bukan ngulang. Jadi kemarin itu saya emang nggak nyampe target. Jadi Iya. ustadznya itu ngerti lah gitu. Ini kan mualaf, jadi Iya. agak sedikit kita kasih keringanan Betul. gitu. Jadi Pasti agak lambat lah ya. takutnya kalau dipaksa-paksa harus ngafal gitu, takutnya ntar dia malah takut dipandang itu Islam ini kejam gitu-gitu. Betul, jadi betul. ustadznya itu dengan halus gitu mengajarkan yang baik buat ngafal Al-Quran itu. Jadi kata ustadz itu, ya kalian itu ngafalnya itu yang sebisanya aja, semampu kalian itu. Jadi kalau dipaksa sama ustadznya itu pasti kita itu kayak mana nggak suka gitu Pak kalau dipaksa gitu. Gitu ya. Jadi ibaratnya itu kayak itu, kita itu sangat dipaksa banget padahal kita udah nggak mampu gitu. Masya Allah. Mungkin itu salah satu trik ya, kiat-kiat supaya pondok itu berhasil mendidik anak didiknya gitu kan. Iya. Harus dipaksa memang. Ya kan, kalau nggak dipaksa ya orang jadi akan santai-santai. Kadang-kadang tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil gitu ya. Iya. Nah, apalagi pesantren gratis seperti An-Naba ini kan gratis ya. Gratis, makan minum gratis semua, bahkan mereka kita kuliahkan di luar sana kita tanggung biayanya. Iya. Artinya kita sebagai pengurus di pesantren ini kan cukup lumayan melelahkan sebenarnya. Iya. Nah, terus kalau anak didikan kita nggak sungguh-sungguh ya kita juga kecewa ya kan. Iya. Jangan salahkan kemudian kalau beasiswa kalian dicabut kan gitu kan. Kenapa? Karena yang salah bukan kita, yang salah kalian. Kenapa nggak sungguh-sungguh menghafal Quran itu gitu kan? Benar-benar. Padahal menghafal Quran itu tidak ada kesulitan sebenarnya, mudah ya. Mudah. Iya. Terus waktu mula-mula masuk Islam dulu, Nurdin belajar Al-Quran itu berapa lama bisa cepat baca Quran? Kan udah bagus baca Qurannya nih. Berapa bulan tuh? Ya kemarin tuh kalau ikronya itu sekitar ya yang penting intinya itu sebulan itu udah ngafal juz amma lah. Udah ngafal juz amma, udah mulai ngafal juz amma. Iya. Dia sudah hafal juz amma ya? Pas baru masuk Islam lagi sebulan masuk Islam. Iya, Masya Allah ya. Jadi pemirsa Nabat TV, kita ini memang harus malu ya sama para mualaf yang seperti ini, baru 3 tahun menjadi muslim tapi wajahnya sudah berseri-seri karena sholatnya nggak pernah tinggal, di tepat waktu lagi, di masjid pula lagi. Kemudian dia memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa hari ini. Percayalah saudaraku bahwa apa tadi? Jadi apa saya? Agak error, saya ngantuk. Jadi agak menyimpang. Maaf pemirsa, saya agak menyimpang sedikit tadi, tiba-tiba ngantuk saya. Agak error. Sampai mana tadi pembahasan kita tadi? Ya berarti tentang berbagi tadi Zat. Enggak. Iya, itu saya lagi ngantuk, saya tiba-tiba hilang ya, error. Tapi saya mau kembali kepada pengalaman menghafal Quran tadi ya, Ananda Nurdin ini yang sangat luar biasa. Saya pikir kita memang harus support ya. Orang-orang yang seperti ini kita support, dan kita dari pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini memberikan kesempatan kepada para santri kita untuk mengeksplor kemampuan dirinya, dan kita tidak paksakan. Masing-masing kita tanyakan kepada yang bersangkutan itu bidangnya di mana.
Nah, anak Nurdin kebetulan dia maunya menghafal Quran. Betul. Lalu kita coba cari satu lembaga yang khusus menghafal Quran. Alhamdulillah Ananda ini kita masukkan di pesantren Markas Hadis, dan dalam waktu yang singkat dia sudah menghafal 5 juz dengan target nanti 3 tahun bisa 30 juz begitu ya. Amin. Nah, baik pemirsa Anda TV, silakan kalau ada yang mau bergabung, mau bertanya kepada Ananda Nurdin ini ya seputar pengalamannya menjadi mualaf maupun pengalamannya menjadi penghafal Al-Quran. Silakan dikirim teksnya ke nomor telepon yang tertera di monitor Anda. Silakan. Ada? Ya, sementara belum ada yang masuk pertanyaan, dan mungkin Ananda Nurdin kita sudah di penghujung jumpa kita, karena kita ini sepertinya hari ini kita ada acara buka bersama dengan tamu kita, jadi mungkin kita persingkat. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Nurdin untuk mengajak pemirsa supaya anak-anak mereka cinta Al-Quran dan punya kemauan untuk menghafal Al-Quran. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada para pemirsa kalian. Tafadhol. Ya, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi nonton sekarang ini nih, jadi anak-anak bapak ibu itu ya didorongnya ke Al-Quran, karena ketika anak ibu bapak itu udah menghafal Al-Quran, insya Allah ibu bapak ntar insya Allah di surga akan diberikan mahkota gitu. Subhanallah. Nah, jadi kalau Al-Quran ini lebih istimewa gitu kalau buat saya. Nah, jadi karena di surga itu kita itu bisa memberikan mahkota yang mulia gitu buat orang tua gitu. Jadi kalau kita memikirkan kalau orang tua saya udah masuk Islam, insya Allah saya akan berusaha gitu buat mendapatkan mahkota itu untuk saya kasih di akhirat nanti untuk orang tua saya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu saja? Iya. Masya Allah, pemirsa Nabat TV, cita-citanya sangat mulia sekali dan sangat terharu kita bagaimana usaha dia mengajak orang tuanya kepada Islam ini, dan dia sudah mengatakan tadi kalau orang tuanya sudah masuk agama Islam akan memberikan hadiah yang paling mahal, yaitu memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga ayah bundanya Ananda Nurdin ini segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga adik-adiknya. Dan kalau adik-adiknya insya Allah bergantung Nurdin ya, karena ayah ibunya sudah memberikan kesempatan. Silakan kalau mau diajak adiknya silakan masuk Islam, tapi orang tuanya mungkin karena banyak pengaruh dari tetangga-tetangga, dari saudara-saudaranya yang terus mencuci otaknya bahwa menghalang-halangi supaya tidak masuk agama Islam. Ya kita maklumlah, namanya mereka tinggal di satu daerah yang rata-rata tidak muslim begitu, sudah barang tentu pergaulannya adalah pergaulan yang di luar agama kita. Dan kalau mendengarkan ada niat masuk Islam pasti akan berusaha mereka menghalangi gitu ya. Kecuali orang tua itu hijrah. Hijrah ke tempat yang lain yang lebih memungkinkan seorang tua tadi untuk masuk Islam. Kalau bertahan di kampung memang susah ya kan? Karena terus nanti menjadi buah bibir, menjadi cemoohan orang gitu kan. Nah, saya pikir solusinya adalah bagaimana kita ini selalu berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kan itu perintah hijrah itu wajib. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, kata Allah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah di dalamnya? Jadi kalau di sini kamu merasa sulit untuk masuk agama Islam, ya tidak mengapa, kamu kan bisa hijrah ke tempat yang lain ya, yang lebih luas lagi, dan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki itu Allah Maha Kaya. Di mana saja itu ada rezeki, ya kan? Yang penting ada usaha daripada yang bersangkutan bekerja. Insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada orang yang mau berusaha, gitu kan?